Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAS Story. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa tempat yang menyimpan kisah horor berdasarkan true story. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai. Beberapa universitas besar di tanah air tidak hanya dikenal karena prestasi akademiknya, tetapi juga oleh kisah-kisah menyeramkan yang terus hidup di kalangan mahasiswa. Di balik megahnya gedung-gedung kampus dan keramaian para pelajar, terdapat cerita yang membuat bulu kuduk meremang. Banyak cerita horor yang dialami para mahasiswa. Berikut kami rangkum 5 universitas terkenal yang menyimpan berbagai kisah horor yang menyeramkan. Universitas Indonesia, UI, Depok. Universitas Indonesia dikenal sebagai salah satu kampus tertua dan terbesar di Indonesia, dengan sejarah panjang dan lingkungan yang dikelilingi hutan. Kampus ini memiliki sejumlah lokasi yang dianggap angker, salah satunya adalah hutan kota UI. Hutan ini dikenal dengan suasana mencekam, terutama saat malam hari. Banyak cerita mahasiswa tentang suara-suara aneh, seperti langkah kaki tanpa wujud atau suara perempuan menangis yang terdengar di tengah hutan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok wanita berbaju putih yang sering muncul di antara pepohonan. Danau UI juga menjadi pusat cerita mistis. Danau ini dikenal indah pada siang hari, tetapi menyeramkan di malam hari. Ada kisah tentang mahasiswa yang melihat sosok bayangan hitam melayang di atas permukaan air. Penampakan ini sering dikaitkan dengan tragedi tenggelamnya seseorang di danau tersebut. Beberapa orang juga mengaku mendengar suara-suara minta tolong dari arah danau, meski tidak ada orang di sana. Salah satu gedung yang terkenal angker adalah Gedung Fakultas Sastra, yang kini menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Budaya. Gedung tua ini memiliki lorong-lorong panjang dan gelap yang memberikan nuansa menyeramkan. Ada laporan mahasiswa yang merasa seperti diawasi saat berada di lorong tersebut. Cerita lainnya adalah tentang sosok pria tua yang duduk di salah satu ruangan kelas, padahal ruangan itu kosong. Selain itu, ada kisah tentang bus kuning atau sering disebut bikun di UI yang menjadi cerita urban legend. Konon, ada seorang mahasiswa yang naik bikun di malam hari dan hanya menyadari bahwa ia satu-satunya penumpang di dalam bus. Ketika ia menoleh ke arah sopir, wajah sang sopir dikatakan sangat menyeramkan, seperti bukan manusia. Kampus Salemba juga memiliki cerita mistis tersendiri. Bangunan tua di Salemba sering dikaitkan dengan penampakan sosok wanita berbaju putih yang berjalan melintasi lorong saat malam hari. Beberapa mahasiswa yang bekerja lembur di malam hari melaporkan mendengar suara langkah kaki tanpa wujud, bahkan suara benda jatuh yang tidak ditemukan sumbernya. Cerita seram lainnya datang dari toilet perpustakaan pusat. Ada kisah tentang mahasiswa yang mendengar suara orang menangis dari salah satu bilik toilet. Ketika diperiksa, bilik itu ternyata kosong. Kejadian ini terjadi beberapa kali sehingga membuat beberapa mahasiswa takut untuk menggunakan toilet tersebut sendirian. UI juga memiliki cerita tentang gedung-gedung kosong yang sudah lama tidak digunakan. Salah satu cerita terkenal adalah tentang gedung yang konon menjadi tempat praktik okultisme. Beberapa mahasiswa mengaku pernah mendengar suara-suara ritual di sekitar gedung tersebut, meskipun tidak ada aktivitas manusia. Mitos lainnya adalah tentang pohon-pohon besar di sekitar kampus. Banyak yang percaya bahwa pohon-pohon ini dihuni oleh makhluk halus. Ada kisah mahasiswa yang tidak sengaja menabrak pohon saat berjalan atau bersepeda malam-malam,
tetapi tidak menemukan pohonnya di siang hari. Kejadian ini sering dianggap sebagai pohon gaib. Meski cerita-cerita ini menyeramkan, banyak mahasiswa UI yang menganggapnya sebagai bagian dari kekayaan folklore kampus. Sebagian percaya pada cerita tersebut, sementara lainnya menganggapnya sebagai bumbu kehidupan mahasiswa yang tinggal di kampus sebesar UI. Yang kedua, Institut Teknologi Bandung, ITB. ITB adalah salah satu kampus legendaris di Indonesia dengan gedung-gedung tua yang syarat sejarah. Di antara lokasi-lokasi di ITB, Aula Barat dan Aula Timur menjadi tempat yang paling sering dikaitkan dengan cerita mistis. Aula Barat, misalnya, dikenal dengan penampakan sosok wanita berbaju putih yang sering terlihat berdiri di jendela lantai atas. Beberapa mahasiswa yang beraktivitas di sekitar aula ini malam-malam mengaku mendengar suara tangisan atau langkah kaki, meski gedungnya terkunci. Lorong Teknik Elektro adalah lokasi seram lain yang sering disebut mahasiswa. Lorong ini memiliki pencahayaan redup, dan konon banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Salah satu cerita populer adalah tentang suara mesin yang menyala sendiri di malam hari, padahal tidak ada orang di sekitar. Beberapa mahasiswa yang melewati lorong ini juga mengaku mendengar bisikan aneh yang seakan memanggil nama mereka. Salah satu cerita paling menyeramkan di ITB adalah tentang kamar 2409 di asrama mahasiswa. Kamar ini dikabarkan pernah menjadi tempat seorang mahasiswa bunuh diri, dan sejak itu banyak penghuni yang merasa diganggu oleh arwahnya. Gangguan itu berupa suara ketukan pintu di tengah malam, lemari yang terbuka sendiri, atau bayangan yang muncul di cermin. Kamar ini bahkan sempat tidak dihuni selama beberapa tahun karena reputasinya. Cerita lain datang dari Laboratorium Teknik Mesin. Mahasiswa yang lembur di laboratorium ini sering melaporkan kejadian aneh, seperti suara orang mengetuk kaca jendela meskipun laboratorium berada di lantai 2. Beberapa juga mengaku mendengar suara alat-alat yang bergerak sendiri. Lokasi ini dianggap angker karena usia bangunan yang sudah sangat tua. Lapangan basket ITB juga menyimpan cerita mistis. Beberapa mahasiswa yang bermain di malam hari mengaku melihat sosok bayangan hitam besar yang berdiri di tepi lapangan. Bayangan ini sering terlihat sekilas, tetapi menghilang saat didekati. Konon, sosok ini adalah arwah dari seorang mahasiswa yang meninggal di lapangan tersebut beberapa dekade lalu. Di sekitar kampus, ada juga mitos tentang jembatan kecil yang menghubungkan dua gedung. Mahasiswa sering merasa merinding saat melewati jembatan ini, terutama di malam hari. Beberapa mengaku melihat bayangan sosok wanita tua yang berdiri di tengah jembatan, tetapi menghilang saat didekati. Jembatan ini juga dianggap sebagai salah satu lokasi yang dihuni makhluk tak kasat mata. Cerita seram lainnya datang dari perpustakaan ITB. Mahasiswa yang belajar malam di perpustakaan sering melaporkan suara-suara buku jatuh atau rak yang bergerak sendiri. Ada juga kisah tentang seorang penjaga malam yang melihat sosok mahasiswa duduk di salah satu meja, tetapi menghilang saat didekati. Gedung seni rupa adalah lokasi yang memiliki banyak cerita seram. Gedung ini memiliki ruang-ruang kosong yang jarang digunakan, dan banyak mahasiswa seni rupa yang mengaku mendengar suara langkah kaki di koridor saat malam hari. Salah satu cerita terkenal adalah tentang lukisan di gedung ini yang konon berubah posisi sendiri, terutama pada malam Jumat. ITB, dengan sejarah panjangnya, memiliki atmosfer yang mendukung cerita-cerita mistis ini. Meskipun banyak yang meragukan kebenaran cerita tersebut, kisah-kisah ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa di ITB. Yang ketiga, Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. UGM adalah universitas terbesar di Yogyakarta, dan beberapa bangunannya menyimpan kisah-kisah menyeramkan.
Salah satu lokasi yang paling terkenal adalah Gedung Pusat UGM. Gedung ini merupakan bangunan tua dengan arsitektur kolonial, dan banyak mahasiswa melaporkan penampakan sosok penjaga tua yang sering terlihat berdiri di tangga. Sosok ini disebut-sebut sebagai arwah penjaga gedung pada masa lalu. Perpustakaan pusat UGM juga tidak kalah menyeramkan. Beberapa mahasiswa mengaku mendengar suara langkah kaki di lantai atas perpustakaan meskipun tidak ada orang di sana. Selain itu, ada laporan tentang sosok bayangan hitam yang terlihat berdiri di antara rak-rak buku. Kejadian ini sering terjadi pada malam hari, terutama saat suasana perpustakaan sudah sepi. Cerita lain datang dari gedung Fakultas Hukum. Gedung ini memiliki lorong-lorong panjang yang gelap, dan banyak mahasiswa mengaku merasa seperti diikuti saat melewati lorong tersebut. Ada juga laporan tentang suara ketukan di pintu ruangan kelas yang kosong. Kejadian ini cukup sering terjadi sehingga menjadi bahan pembicaraan di kalangan mahasiswa hukum. Fakultas Kedokteran UGM adalah lokasi lain yang penuh cerita mistis. Mahasiswa yang sedang melakukan praktik di malam hari sering melaporkan kejadian aneh, seperti suara langkah kaki yang mendekat tetapi tidak ada orang. Beberapa juga mengaku melihat bayangan sosok dokter tua yang berjalan di sekitar gedung. Cerita seram lainnya datang dari asrama mahasiswa UGM. Salah satu kisah terkenal adalah tentang seorang mahasiswa yang merasa dihantui oleh sosok wanita yang sering muncul di cermin kamarnya. Sosok ini dikatakan memiliki wajah yang sangat pucat dan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Di sekitar kampus, ada juga cerita tentang pohon beringin besar yang berada di tengah taman. Pohon ini dianggap keramat, dan banyak mahasiswa yang merasa merinding saat melewati pohon tersebut di malam hari. Beberapa mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan atau tawa kecil. Lapangan sepak bola UGM juga menjadi tempat cerita mistis. Beberapa mahasiswa yang berolahraga di malam hari mengaku melihat sosok bayangan yang berlari di tepi lapangan, tetapi menghilang saat didekati. Bayangan ini sering terlihat pada malam-malam tertentu, terutama saat cuaca sedang berkabut. Kantin lama UGM memiliki cerita tentang seorang penjual yang pernah melihat bayangan wanita duduk di salah satu meja, tetapi menghilang saat ia mendekat. Cerita ini cukup terkenal di kalangan mahasiswa lama, dan kantin tersebut kini jarang digunakan pada malam hari. Dengan sejarah panjangnya, UGM memiliki banyak cerita seram yang terus hidup di kalangan mahasiswa. Meski sebagian menganggapnya hanya mitos, kisah-kisah ini tetap menjadi warna tersendiri dalam kehidupan kampus. Yang keempat, Universitas Airlangga, UNAIR, Surabaya. Universitas Airlangga adalah salah satu kampus tertua di Indonesia dengan sejarah panjang yang membuatnya menyimpan banyak cerita mistis. Salah satu lokasi terkenal adalah Gedung Fakultas Kedokteran yang dikabarkan angker karena banyaknya penampakan. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang sosok dokter tua yang terlihat berkeliling di malam hari. Sosok ini biasanya terlihat berjalan di lorong, mengenakan jas lab, tetapi menghilang saat didekati. Cerita lain datang dari ruang anatomi di Fakultas Kedokteran. Karena ruangan ini digunakan untuk belajar dengan bantuan kadaver atau mayat, banyak mahasiswa melaporkan kejadian mistis di sana. Ada suara-suara aneh seperti orang berbisik, atau suara langkah kaki di malam hari. Beberapa mahasiswa bahkan mengaku melihat kadaver yang bergerak, meski itu hanya sekelebat bayangan. Perpustakaan lama UNAIR juga memiliki kisah angka. Beberapa mahasiswa mengaku pernah mendengar suara buku yang jatuh dari rak, tetapi ketika dicek, tidak ada buku yang benar-benar jatuh. Ada juga laporan tentang bayangan yang bergerak di antara rak-rak buku. Mahasiswa yang belajar hingga malam hari sering merasakan suasana tidak nyaman, seperti diawasi oleh sesuatu.
Cerita lain datang dari lorong Fakultas Hukum. Lorong ini sering dianggap angker, terutama pada malam hari. Mahasiswa yang melewati lorong ini melaporkan pengalaman seperti mendengar langkah kaki di belakang mereka, tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan sosok wanita di ujung lorong yang menghilang begitu saja. Gedung Rektorat Lama Unair juga memiliki cerita menyeramkan. Gedung ini sudah lama tidak digunakan dan sering dianggap sebagai tempat paling angker di kampus. Ada kisah tentang sosok wanita berambut panjang yang terlihat berdiri di jendela lantai 2. Sosok ini konon adalah arwah seorang mahasiswa yang pernah bunuh diri di gedung tersebut. Salah satu lokasi di Unair yang terkenal mistis adalah taman belakang Fakultas Psikologi. Taman ini sering sepi, terutama di malam hari, dan mahasiswa melaporkan melihat bayangan hitam besar yang melintas di antara pepohonan. Beberapa orang juga mengaku mendengar suara-suara seperti orang menangis dari arah taman. Asrama mahasiswa Unair juga memiliki kisah seram tersendiri. Ada cerita tentang kamar tertentu yang tidak pernah bisa ditempati lama karena penghuninya selalu merasa terganggu. Gangguan itu berupa suara langkah kaki di kamar meski tidak ada orang lain, lemari yang terbuka sendiri, atau bayangan yang terlihat di cermin. Cerita lain datang dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Gedung ini memiliki aula besar yang sering digunakan untuk acara kampus. Namun, ada laporan tentang suara-suara misterius seperti langkah kaki atau suara kursi yang bergeser sendiri saat aula sedang kosong. Beberapa mahasiswa juga mengaku melihat bayangan hitam di sekitar aula. Dengan bangunan-bangunan tua dan sejarah panjangnya, Unair memiliki reputasi sebagai kampus yang tidak hanya prestisius, tetapi juga penuh dengan cerita mistis. Kisah-kisah ini menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa, menambah warna dalam pengalaman mereka di kampus. Yang terakhir, Universitas Padjadjaran, Unpad, Jatinangor. Universitas Padjadjaran, Unpad, di Jatinangor terkenal tidak hanya karena keindahan kampusnya yang luas, tetapi juga karena berbagai cerita mistis yang menyelimutinya. Salah satu lokasi yang sering disebut angker adalah hutan belakang kampus. Hutan ini terletak di belakang beberapa fakultas dan sering digunakan mahasiswa untuk beraktivitas, terutama di siang hari. Namun, saat malam tiba, suasananya berubah menyeramkan. Banyak mahasiswa melaporkan melihat bayangan hitam besar bergerak di antara pepohonan. Beberapa bahkan mendengar suara tawa atau bisikan yang tidak jelas asalnya. Gedung Fakultas Kedokteran Gigi, FKG, juga menjadi lokasi dengan cerita mistis yang cukup terkenal. Gedung ini memiliki beberapa ruangan yang jarang digunakan, dan mahasiswa sering merasa ada yang mengawasi saat mereka berada di sana. Salah satu cerita yang populer adalah tentang penampakan sosok wanita berbaju putih yang berdiri di sudut ruangan, terutama di malam hari. Beberapa dosen dan staf juga mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong meski tidak ada orang. Cerita lain datang dari gedung Rektorat Lama yang kini jarang digunakan. Gedung ini sering disebut sebagai salah satu tempat paling angker di kampus. Banyak yang mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di tangga gedung, terutama pada malam Jumat. Sosok ini konon adalah arwah seorang mahasiswa yang pernah mengalami tragedi di sana. Selain itu, suara ketukan pintu di ruangan-ruangan kosong juga sering dilaporkan oleh petugas kebersihan. Asrama mahasiswa Unpad tidak lepas dari cerita mistis. Beberapa kamar di asrama dianggap angker karena penghuni sebelumnya sering mengalami gangguan. Salah satu cerita terkenal adalah tentang bayangan hitam yang sering muncul di cermin kamar mandi. Selain itu, penghuni sering mendengar suara langkah kaki di lorong,
padahal lorong tersebut sedang kosong. Kejadian-kejadian ini membuat beberapa mahasiswa memilih pindah kamar. Fakultas Peternakan juga memiliki cerita seram, terutama di bagian kandang hewan yang berada di belakang gedung. Mahasiswa yang bekerja hingga larut malam sering melaporkan kejadian aneh, seperti suara hewan yang tidak ada wujudnya atau bayangan yang bergerak cepat di antara kandang. Ada juga cerita tentang penampakan sosok pria tua yang berjalan di sekitar area tersebut. Salah satu lokasi yang paling terkenal di Unpad adalah Jalan Sunyi di belakang kampus. Jalan ini sering digunakan mahasiswa untuk shortcut, terutama bagi mereka yang tinggal di luar kampus. Namun, di malam hari, jalan ini menjadi sangat menyeramkan. Banyak cerita tentang mahasiswa yang melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan, tetapi menghilang begitu saja saat didekati. Beberapa juga melaporkan kendaraan mereka terasa berat, seperti sedang membawa penumpang tak kasat mata. Perpustakaan Unpad adalah tempat lain yang memiliki reputasi mistis. Meski terlihat modern, suasana di dalam perpustakaan seringkali terasa dingin dan mencekam. Beberapa mahasiswa yang belajar malam di sana mengaku mendengar suara buku jatuh atau rak yang bergeser sendiri. Ada juga cerita tentang penampakan bayangan di lantai atas perpustakaan, meski area tersebut sudah ditutup. Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, dikenal dengan lorong-lorongnya yang panjang dan gelap. Mahasiswa sering merasa seperti diikuti saat berjalan sendirian di lorong tersebut. Beberapa juga melaporkan mendengar suara tangisan perempuan dari salah satu ruangan kosong. Meski cerita ini terdengar menyeramkan, banyak mahasiswa yang penasaran dan mencoba membuktikannya sendiri. Cerita terakhir datang dari pohon besar di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pohon ini dianggap keramat oleh sebagian mahasiswa. Banyak yang percaya bahwa pohon ini dihuni oleh makhluk halus. Ada cerita tentang mahasiswa yang mencoba memotong ranting pohon tersebut, tetapi mengalami hal-hal buruk seperti mimpi buruk yang berulang atau sakit mendadak. Mahasiswa pun dianjurkan untuk menghormati pohon ini, terutama saat melewatinya di malam hari. Dengan berbagai cerita menyeramkan ini, Universitas Padjadjaran tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menyimpan misteri yang menambah cerita unik bagi para mahasiswanya. Itulah beberapa universitas terkenal yang dianggap angker dengan berbagai cerita mistis di dalamnya. Cerita-cerita ini bukan hanya menjadi kisah seram semata, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa di kampus. Beberapa percaya, beberapa lainnya skeptis, tetapi tidak ada yang bisa menolak bahwa suasana mencekam seringkali muncul di lokasi-lokasi tersebut. Bagi mahasiswa, cerita-cerita ini menambah warna dalam perjalanan akademik mereka, sekaligus menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati ketika malam menjelang. Terima kasih telah menonton. Jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.